Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi sampai grogi saya. Aduh mamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Nah, saya mau opening tapi lihat dulu tuh orang jalan tuh di sawah tuh. Nih kita zoom ya. Tuh anak berangkat sekolah. Keren ya. Mereka tidak bakal tahu seperti apa mereka setelah gede, tapi paling tidak di masa kecilnya mereka sudah membangun kebersamaan antara sesama temannya. Oke, sahabat Deng, di mana berada? Sahabat Deng di mana berada? Pasti teman-teman pengen tahu nih, sahabat Deng pengen tahu saya lagi berada di mana sekarang ini. Hari ini tuh saya akan coba berkunjung. Sebenarnya sudah berkunjung ya. Tadi malam saya nginap di sini alhamdulillah karena setelah kunjungan di beberapa lokasi termasuk kayak saya ke Gunung Papandayan silaturahmi ke sahabat-sahabat yang ada di atas. Saya hari ini mau mampir ngopi lagi untuk diskusi, bincang-bincang dan juga mungkin akan memperlihatkan sedikit banyaknya beberapa koleksi dari salah satu penghobi dan juga entrepreneur batu akik dan permata yang selama ini mungkin teman-teman lihat di beberapa channel saya, liputan saya di lapak beliau itu di daerah Jakarta. Nah, kali ini saya berada di kediaman beliau di daerah Garut ya. Inilah view mahal yang disajikan di sekitaran rumah beliau. Ada persawahan, ada perkebunan, ada pegunungan dan ada perikanan, pertanian dan ada apa aja di sini. Dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan lagi untuk kesini untuk yang kesekian kalinya. Namun kali ini saya akan coba diskusi dan bincang-bincang beliau perihal pengalaman beliau karena konon katanya kediaman beliau ini pure dari penghasilan beliau selama menjadi pelapak batu akik. Jadi bagi teman-teman yang selama ini mengatakan bahwasanya batu akik itu musiman, batu akik itu ya mungkin kurang tertarik dengan batu akik, baik itu dari segi bisnisnya ataupun dari segi senangnya. Nah, ini bukti bahwasanya alhamdulillah dari wasilah batu akik dan izin dari Allah beliau bisa memiliki sesuatu yang bisa digunakan sekeluarga nih. Kita lihat nih. Tuh, nah ini terlihat dari depan ya. Di sisi kiri dan sisi kanannya itu viewnya sawah dan alhamdulillah waktu itu memang beliau bangun rumah ini di atas sawah yang memang ditawarkan ke beliau dan alhamdulillah beliau sudah bangun rumah nih, rumahnya nih. Dan insya Allah ada progres ke depannya, ini mau ditambahkan katanya ke atas karena tadi saya sudah opening di atas saya sudah ngonten di atas itu tuh ngopi. Nah, inilah viewnya. Tuh, sawah kiri kanan ya. Ini kita akan ke dalam. Langsung kita kerejokin. Sebenarnya mereka lagi pada sibuk ini nyiapin sarapan buat saya. Ini mau megah banget ini, udah kayak kita mau ke rumah deputi. Dulu saya sudah pernah ke sini pada saat acara resepsi juga. Tuh Gundala udah duluan di dalam. Gundala kan kebetulan dia belum pasang kanopi jadi taruh di dalam biar enggak kehujanan Gundala. Dan saya tadi pagi tuh dicuciin sama dia baju saya tuh. Termasuk jaket yang saya pakai ini selama ini tuh saya jarang cuci pakai mesin cuci. Banyakan itu saya cuci baju saya sambil jalan ya. Jadi saya cuci di pom atau di toilet manapun saya cuci, sabunin bersih, nanti di jalan saya pakai atau enggak saya jemur pakai hanger di motor sampai di lokasi ngonten kering lagi. Nah, kali ini tuh. Tuh, jadi makanya kita mau lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada sibuk mereka nih, tapi enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, inilah kediaman beliau nih. Pasti teman-teman pada tahu lah siapa rumah ini tuh. Ini ownernya tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini Kang Arya atau Bang Arya. Nah, nanti kita ke dalam. Kita mau kerecok ini. Tadi saya naik ke atas sini nih. Jadi di atas sini tuh akses menuju loteng untuk melihat pemandangan dan juga bisa interaksi dengan burung-burung di atas. Ini kita ke dalam. Di sini ada kolam ikan. Ini nih view mahalnya nih, coba lihat. Mamai, kolam ikan di tengah rumah, di dalam rumah ditaruh. Tuh. Kolam ikannya di dalam rumah ditaruh.
Tuh ikannya ada nila, ada gurame, ada juga ikan-ikan moli itu, ikan-ikan hias ya. Memang hobi apa senang sama ikan kayaknya. Ini sionya beliau ini sio ikan kayaknya. Ketawa. Nah ini pas dulu saya datang ke sini nih tuh lagi ada acara apa namanya silaturahmi, akhirnya kita bisa hadir. Nih, assalamualaikum. Kumaha ada mang? Ay mamai nih ada Bang Arya, ada bocil-bocilnya di sini nih, alhamdulillah ya. Kita bisa mampir ya, subhanallah. Dibikinin susu mamai. Oh, saya mau kopi. Aman nih kopi kita saya udah bikin tuh. Apa-apa. Nih, nanti kita mau diskusi sama beliau ya, kita akan coba cari view-nya yang enak karena ini kan background-nya. Iya, makanya kan tadi saya sengaja opening lebih awal, kalau nggak saya kehujanan opening. Enak baik. Karena kebetulan kadang-kadang beliau ini lebih senang kalau saya lagi susah gitu. Jadi alhamdulillah hari ini sudah saya opening di depan, mau hujan mau apa bodoh. Gorengan dulu. Dawainya. Oh, gorengan tuh. Subhanallah, gorengan nanti galon nih kopi daeng. Tadi kita sudah bikin opening di atas. Tuh. Kita akan diskusi nanti di sini. Nah, santai aja. Makan gorengan lah. Mamai gratisan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kunjungan kali ini tuh untuk kesekian kalinya ya, seperti biasa skemanya merepotkan tuan rumah ya. Dan kali ini lebih repot daripada yang sebelumnya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedatangan tamu spesial. Apaan spesial? Nyusahin. Presiden Warung Inspirasi. Presiden Batu Akik. Enggak bang, 3.000 satu bang. Dan tadi ngomong baik, perasaan kagak ditawarin makan dewe gini jadinya nih. Ketahuan kalau ikhlas begini. Bang Arya. Iya, Bangku. Seperti dari beberapa tayangan-tayangan kita sebelumnya. Siap. Sahabat-sahabat kita ini kan taunya antum itu salah satu istilahnya yang selama ini mensupport perbatuan Indonesia, baik itu batu akik dan juga permata. Ya. Sebenarnya ini hanya sedikit apa ya? Karena ada beberapa orang itu yang kurang welcome dengan kita sebagai pelapakah atau mungkin dengan batu akik. Nah, sedikit banyak ini kan saya sedikit membuka profil ya, dan juga proses perjuangan Kang Arya sampai alhamdulillah bisa punya rumah yang sebagus ini dengan konsep yang menurut saya ini sudah yang penting nggak kehujanan aja. Iya, paling tidak itu, tapi alhamdulillah lah intinya mah ya. Alhamdulillah aja. Sehingga ini saya rasa bisa diberikan bisa dijadikan sebagai motivasi buat sahabat-sahabat yang mungkin selama ini belum begitu paham dan belum begitu kenal dengan Kang Arya secara profil, karena selama ini kan hanya transaksi jual beli aja. Iya. Nah, ini saya pengen tahu nih, sebelum rumah ini yang kita bahas, saya pengen tahu dulu sebenarnya Bang Arya ini sudah berapa lama menjadi berkecimpung di dunia perbatuan? Nyemplung. Berkecimpung. Nah, selama jadi entrepreneur lah ya. Kita kan bicara entrepreneur karena wirausaha ya. Itu sudah berapa lama? Saya sambil makan ya. Lanjut. Saya berkecimpung itu dari 2010, Bang. Lama ya? Iya, udah tua dia. Oh iya. Udah 15 tahun Bang ya, udah berasa Bang ya. Betul. 2010 saya mulai ke Jakarta. Dan ya langsung di Batu. Terjun ke Batu. Sebelumnya enggak ke tukang urut dulu? Enggak ada. Enggak apa-apa, soalnya Bang Ferry suka nih. Ini si Pak Uwo nih suka banget dengar kalau dicari. Pakai kacamata dong ya gitu. Oh, berarti memang pertama kali berniaga atau berwirausaha di Jakarta itu langsung ke Batu Akik. Ke Batu Akik dan keliling. Mobile Jakarta. Jangan keliling terlalu ini. Mobile mewah kelihatan. Gini deh. Batu. Oh, berarti bukan cuma. Nah, saya kan kenal antum itu kan di Jatinegara. Iya. Berarti sebelum di Jatinegara udah keliling dulu. Terus kita ngelapak di Tanah Abang tuh paling lama. Iya. Bareng Pak Dekamdi gitu ya? Iya, dia. Oke. Lalu ke Tanah Abang. Tanah Abang lah ada waktu dari 2010 sampai 2020 lebih kali.
Kita Dan kemudian akhirnya pindah ke Jatinegara itu kenapa? ada faktor kejorokan. Jadi kan Tanah Abang tuh banyak yang tinggal di emperan itu kan. Jadi pada tidur di sana, Akhirnya kurang nyaman ya? Iya, kurang nyaman. Nah terus kalau sekarang ini di tempat yang sekarang ini gimana? Alhamdulillah Lebih nyaman ya? nyaman. Banyak suasana baru juga. Berarti terbayar sudah ya, alhamdulillah kita punya keluarga, punya rumah, sehingga itu menjadi acuan buat saya pribadi untuk mengorek sedikit tentang profil beliau. Oh berarti memang karena sudah lama dan dasarnya itu dari Tanah Abang. Dari keturunan juga, bapak saya juga. Oh beliau juga ini? Oh oke. Keturunan. Basicnya dari situ, dasar. Basicnya dari awalnya Batu. ya? Oke. Dan ini kan kita pahami kan selama ini Kang Arya itu marketnya itu alhamdulillah lumayan bagus ya. Alhamdulillah. Dan item yang ada di lapak juga, mamai bukan kaleng-kaleng, permata, Garut sampai berlian ya. Ya tapi paling tidak ini loh, artinya orang mindsetnya tuh kalau lapak kan, batu akik 10 ribuan. Mindsetnya orang ya, mohon maaf, batu akik murah, batu akik akik masakan apa itu mindset orang-orang sebagian tidak paham. Iya. Sehingga beliau ini memecahkan ya. Statement itu tadi dengan memperlihatkan beberapa koleksi-koleksi mulai dari berlian, ya permata, apa segala macam yang ada di lapak, sehingga tidak semuanya orang akan berpikir oh ternyata di lapak itu bukan cuma batu abal-abal ya, karena kan banyak orang berpikiran begitu kan. Yang sebenarnya dia tidak tahu, dia cuma nonton ya, tidak lihat fisik. Nah, dengan adanya beliau ini salah satu yang memotivasi yang lain juga agar bisa menambah varian-varian baru di lapak teman-teman tadi itu. Nah, dan saya juga pasti lebih kepo sekarang kita beralih ke kediaman antum ini. Saya kepo dengan alhamdulillah kita sudah ada rumah, bahkan saya juga ini bayangkan ini lagi hujan nih. Karena ada rumah ini akhirnya saya tidak kehujanan, berarti barokah ya. Barokah. Berarti ini memang hasil perjuangan antum selama ini, alhamdulillah dengan adanya kediaman ini ya. Alhamdulillah. Ini kan saya lihat view-nya kiri kanan sawah. Berarti memang awal diambil ini persawahan. Oh, cakep. Sampai ini kolam ini. Tapi kalau ini bukan empang sebenarnya kan? Bukan. Nah, sawah aslinya kita digali jadi empang. Sehingga kalau mau makan ikan tinggal serong. Ya. Tadi malam kita juga ngeliwat itu dari sini ya, ikan bawal itu. Ikan bawal. Itemnya apa? Jenis apa aja dalam? Ikan nila. Ikan bawal. Dan ikan apa itu? Ikan hias juga ada. Moli juga ada, tapi biangan semua itu indukan. Tapi kita utamain nila sih di sini. Soalnya beranaknya mudah sekali, dia nanam sekali tapi panen berkali-kali. Iya benar kan, sekali cepat banget ya ini. Cepat perkembangannya. Iya. Oke. Tentunya dari pengalaman berapa puluh tahun berkecimplung di dunia hobi lah ya, kita bilang dunia hobi, karena kan ini kan aksesoris hobi lah, banyak peminatnya yang rata-rata penghobi. Nah itu ada pengalaman apa aja? Keluh kesahnya atau pahit manisnya di ini, biar sahabat-sahabat itu tahu tidak mudah untuk mendapatkan ini, penuh dengan perjuangan. Makanya kalian harus semangat, harus optimis, harus yakin, perbanyak sholat, perbanyak doa. Itu mungkin kurang lebih gitu. Apa aja pengalamannya? Pengalaman seru nih di Tanah Abang. Kita kalau buka itu kejar-kejaran sama Satpol PP. Mama. Oh iya, pernah 2 kali keangkut. Dinaikin truk. Naik truk. Waduh. Tapi alhamdulillah itu buat formalitas doang, di kamera dia. Iya, balikin lagi barang-barangnya. Intinya biar tetap beliau ngasih kebijakan ya. Biar kita itu juga harus menghargai mereka, kurang lebih begitu ya. Dan sadar diri juga. Sadar diri, karena bagaimanapun itu tugas mereka ya. Benar. Selain itu apa lagi pengamanan? Selain itu ya dapat jackpot. Jackpot. Iya kan biasanya kan pengalaman teman-teman yang lain termasuk saya itu kadang kita beli 10.000 laku 1 juta ya. Pokoknya pengalaman yang begitulah yang termasuk juga itu. Apalagi kira-kira yang lain, pengalaman apa aja? Ada lagi kita ya, termasuk banyak kenalan juga di Tanah Abang. Alhamdulillah ya. Jadi memang batu akik ini bisa menjadi wasilah silaturahmi. Iya betul. Termasuk kita juga kan wasilahnya. Kalau nggak batu akik saya nggak kenal sama beliau. Coba itu. Saya diusir kalau masih tiba-tiba gitu aja. Iya benar-benar. Dan banyak pengalaman dan lain-lainnya. Nah, ini banyak banget pengalaman ya sejauh ini ya. Nah, sudah 15 tahun Bang, bayangin. Iya, lumayan ya, betul perjuangannya.
Itu yang patut kita hargai. Jadi prosesnya itu tuh, yang harus kita hargai ya. Kalau orang kan cuma lihatnya udah suksesnya aja. Dia tidak tahu prosesnya ya, kurang lebih gitu. Jadi kurang menghargai rules dari perjuangan sahabat-sahabat kita. Nah, Sukses mah yang lain lah. Kalau saya mah intinya alhamdulillah kalau kita ada bicara aja. sukses itu kan apa namanya, tidak ada batasan ya. Iya, iya, Tergantung Bang. bagaimana kita bersyukur. Nah, Nggak kalau ada saya, kepuasannya iya, gitu, Bang. kalau saya pribadi saya bilang sukses. Kenapa? Paling tidak kan keluarga terpenuhi kebutuhannya dan Iya. juga tentunya tidak kehujanan. Nah, ini kan kita berbicara keluarga lagi nih. Ini kan proses di sana kan bisa sebulan sekali, sebulan dua Iya. kali, atau seminggu sekali pulang. Bagaimana apa namanya, nyonya menyikapi itu tadi tuh? Ya dengan berlapang dada. Soalnya kan anak di sini udah sekolah. Oh iya. Sekolah. Jadi rumah juga kasihan kan kalau ditinggalin gitu aja. Jadi kita usahakan pulang 2 minggu sekali apa sebulan sekali maksimal gitu. Karena jujur aja nih Kang, dari Iya, beberapa sahabat-sahabat kita tuh saya perhatikan yang istilahnya agak jauh rumahnya lah ya, estimasi Jakarta Garut, itu cuma 1-2 yang kayak antum, yang lain itu kadang 5 bulan, kadang setahun. Kan kita jadinya iya. ini bagaimana dengan istri mereka ya? Iya. Jadi saya bahas begini, padahal saya mah juga sering begitu, jangan pulang. Tapi ini sedikit ini aja sih sebenarnya, intermezzo lah ini. Tapi paling tidak beliau bisa meluangkan waktu, buktinya kemarin saya telepon, baru juga ketemu di Rawabening, tiba-tiba udah di Garut. Itulah kan, itu bentuk loyalitas beliau untuk meluangkan waktu buat keluarga, karena kita pahami orang rumah itu bukan cuma butuh uang, Ya, bukan cuma butuh materi, tapi butuh waktu juga. quality time juga. Nah, tuh, alhamdulillah ya. Ada mungkin nih di akhir cerita ini, karena kalau saya ngomong terus tidak habis ini gorengan. Sementara saya senang ini karena gorengannya kriuk. Ngomong repot kalau ngomong dulu. Nah, tolong berikan motivasi atau masukan sedikit lah, atau catatan atau goresan buat sahabat-sahabat kita yang mungkin baru mau memulai atau lagi mengembangkan atau sekarang ini lagi goyang. Nah, ini penting ini karena masukan antum itu sangat besar pengaruhnya buat mereka, dan tentunya pengaruh juga keberkahannya buat kita pada saat mereka menerapkan itu tadi. Tolong kasih masukan buat sahabat kita. Ya, intinya masih tetap semangat aja. Dan satu yang dijaga itu Bang, kepercayaan. Karena barang saya itu 50% Mana? barang jualan, barang batu akik itu 50% itu titipan orang. Bang. Alhamdulillah ya. Jadi Dan kita hanya modal dengkul doang. Jadi banyak yang ngasih, "Bang, tolong jualin, tolong jualin, tolong jualin." karena mereka sudah percaya. Itu dia. Kuncinya mana? Jadi saya ke Jakarta juga jarang bawa modal gitu, Bang. Banyak, "Bang, mau perlu apa ini? Mau ikatan, mau apa?" Mereka selalu mensupport. Langsung support. Itulah penting. Itu alhamdulillahnya itu. Ya, karena sudah dibentuk dari kepercayaan itu tadi. Kepercayaan sehingga dulu. Dari mulut ke mulut. Ya, Ya. karena kita bicara kalau dunia marketing ini, mohon maaf ya, satu kesalahan itu sama aja 1000 kesalahan. Karena Iya, yang betul. ngomong ke yang lain ngomong, oh jangan kayak ini begini. Itulah dunia marketing. Jadi harus betul-betul kita jaga bagaimana ya, karma kan berlaku ya. Tinggal kita cari aja mau baik apa buruk. Nah, kalau Iya, karma betul, baik yang betul. kita lakukan seperti beliau ini, akhirnya orang percaya. Mandatkan ini tanpa harus terbebani oleh modal. Iya, betul. Nah, tinggal bagaimana menjaganya. Orang kan usaha itu perlu modal. Iya. Dari saya, dari mindsetnya sekarang dirubah. Usaha itu perlu kepercayaan. Nah, gitu, kepercayaan itu modal utama ya. Iya. Sehingga ada support dari yang Jadi lain. nggak muluk-muluk tentang modal juga. Nah, tuh ini penting. Ini saya rasa global pengertian yang Iya. sampaikan. Ini tinggal bagaimana sahabat-sahabat kita menerapkan, karena tidak semuanya juga welcome dengan yang begini. Iya, Karena apalagi- banyak juga oknum kadang. Apalagi kan buat customer-customer yang kita jual beli online itu kan, itu kan berpengaruh banget. Nah, tuh. Sekali dia cacat, ya udah dia nggak beli lagi. Langsung kita di blacklist karena ya itu tadi kekecewaan dari Kekecewaan. mereka. Makanya ini saya harapkan dengan adanya video ini, karena ini kan saya tayangkan di Daeng Kopi Gratis dan juga Warung Inspirasi dan beberapa channel lain. Waduh. Ininya baru Ini. Oh, waduh, kalau ada ini Bang Ronald ini, Pak Uwo nih, Pak senang Uwo, banget Pak nih. Uwo. Dia kan rutin bawa beginian. Maka dia ngemungut dari mana kek? Aduh, subhanallah. Ini bincang-bincang kita ini mudah-mudahan ada faedah buat teman-teman, karena Iya. saya rasa ada isi materi yang disampaikan oleh beliau ini betul-betul sesuai dengan pengalaman Pengalaman beliau. sendiri. Mulai dari kehidupan rumah tangganya sampai Iya. menjadi entrepreneur, prosesnya juga dari awal seperti apa. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri untuk kita yang mau memulai atau mengembangkan proses ini itu sangat dibutuhkan. Dan yang kedua, catatan yang dari beliau tadi itu amanah.
itu kunci utama dari sebuah kesuksesan ya. Jadi tetap kita jaga nama baik, kita mengawali hubungan baik, itu yang penting dalam hal berniaga dan juga bersilaturahmi. Oke, Bang Arya, karena ini saya lihat makin banyak makanan ini. Saya juga semuanya saya senang ini, jadi saya harus eksekusi. Nanti kita akan lanjutkan lagi beberapa bincang-bincang kami di lokasi berikutnya. Kalau untuk Kang Arya, teman-teman bisa lihat liputannya di Warung Inspirasi dan juga beberapa channel lain. Sampai ketemu lagi buat semuanya. Makasih Kang Arya. Sama-sama, Bang Ko. Buat suguhannya, dan saya sudah nginap 1 malam di sini. Seada